Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajariana, NIM 2053331 dari kelas Prosus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang video tutorial yang menjelaskan tentang konfigurasi router Cisco menggunakan Cisco Packet Tracer. Berikut ini videonya. Untuk konfigurasi yang pertama, kita akan meletakkan 3 buah router. Dengan menggunakan PT router. Kemudian kita taruh router pertama. Kemudian router yang kedua kita taruh di tengah. Kemudian router yang ketiga. Kita sudah menempatkan 3 buah router. Selanjutnya kita akan menempatkan PC. Selain PC juga bisa dengan menggunakan laptop. Prinsipnya adalah sama. Kita klik PC sebanyak 2 buah PC di bawahnya router. Kemudian 2 PC di router yang kedua. Dan 2 buah PC di router yang ketiga. Ibu dan ayah akan suka ini. Lihat kami, seperti gambaran sempurna. Kemudian yang selanjutnya kita akan menaruh perangkat switch. Kita pilih switch. Kita klik network device. Kita pilih switch. Kemudian switch-nya kita letakkan di atasnya PC. Kita ambil switch yang kedua. Kemudian kita ambil switch untuk yang router yang ketiga. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan ketiga perangkat tadi dengan menggunakan kabel. Kita pilih connection, kita pilih gambar petir, kemudian kita pilih kabel straight untuk menghubungkan komputer dengan switch. Kemudian kita klik kabel straight, arahkan ke PC, pilih fast Ethernet 0, kemudian kita hubungkan ke switch, pilih fast Ethernet 02. Langkah selanjutnya yaitu kita hubungkan antara PC dengan switch yang kedua. Begitu juga untuk PC pada switch kedua.
Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada switch yang ketiga dengan PC yang pertama kita hubungkan, kemudian switch yang ketiga kita hubungkan dengan PC yang ketiga. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghubungkan switch dengan router. Karena switch dan router itu adalah perangkat yang berbeda, maka kita gunakan tipe kabelnya adalah kabel straight. Kita pilih straight, kita hubungkan antara router dan switch. Lakukan pada router yang kedua. Dan fase Ethernet 03. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan masing-masing router. Kita hubungkan router yang paling kiri dengan router yang tengah, router yang tengah dengan router yang paling kanan. Karena untuk menghubungkan perangkat yang sama, router dengan router, maka jenis kabel yang digunakan adalah kabel cross. Nah, kita pilih kabel, kita pilih cross yang gambarnya adalah putus-putus, kita pilih fast Ethernet 10, kita hubungkan dengan router yang kedua, fast Ethernet 10. Berikutnya adalah dari kiri fast Ethernet 10, kita hubungkan dengan router yang di tengah, kita pilih fast Ethernet 40. Muncul notifikasi kabel tidak dapat terkoneksi dengan port. Jadi ini tidak bisa dihubungkan dengan port yang tengah. Solusinya adalah kita escape dulu. Kemudian kita klik router yang di tengah. Kemudian matikan tombol powernya. Kemudian kita akan menambahkan modul baru. Kita klik, kita pilih yang PT router NM. Kita arahkan mouse di bagian bawah kanan, kita klik, tarik, kita masukkan di yang tempat kosong. Nah, selanjutnya adalah kita nyalakan kembali routernya. Kita close. Kita ulangi kembali untuk menghubungkan antara router yang paling kanan dengan router yang tengah. Kita klik kabelnya, kita ingat kembali ini adalah perangkat yang sama, jadi adalah dengan menggunakan kabelnya adalah kabel cross. Kita pilih fast Ethernet 10, kita arahkan dengan router yang tengah, pilih fast Ethernet 60. Untuk yang selanjutnya adalah pengalamatan IP.
pada soal untuk pengalamatan IP-nya adalah dengan menggunakan prefix 29. Kita kasih keterangan dulu pada masing-masing networknya. Untuk router yang kiri mengarah ke bawah, kita menggunakan network 192.168.10/29. Kemudian dari router kiri ke router tengah dengan menggunakan network 192.168.20.0/29. Kemudian dari router tengah menuju ke switch, kita menggunakan network 192.168.30.0/29. Selanjutnya dari router tengah ke paling kanan dengan menggunakan network 192.168.40.0/29. Yang terakhir adalah router paling kanan menuju ke bawah. Kita gunakan networknya 192.168.50.0, slashnya adalah /29. Ini adalah pengalamatan pada masing-masing network. Untuk komputer yang berada di bawah, komputer atau PC, kita tidak perlu memberikan IP address karena IP address-nya akan diberikan secara DHCP atau secara dinamis. Untuk ketentuan soal, yang pertama adalah routing statis. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi A, enable password, yaitu menggunakan passwordnya teknik. Kemudian B, enable secret dengan menggunakan informatika. Selanjutnya C, konfigurasi banner MOTD, yaitu dengan menggunakan NIM. Selanjutnya, hostname adalah nama. Konfigurasi yang ketiga yaitu
DHCP server pada masing-masing router. Selanjutnya adalah kita konfigurasi IP address pada router paling kiri. Kita klik routernya. Untuk konfigurasinya bisa dengan menggunakan teks CLI, bisa juga dengan menggunakan GUI di config. Untuk IP address dari router ke bawah itu dengan menggunakan FA00, kita klik Fast Ethernet 00, kita masukkan IP addressnya 192.168.10.1 dengan subnet masknya adalah 255 titik, karena menggunakan prefix 29 maka subnet masknya adalah 255.255.255.248. Kemudian kita kasih centang port statusnya pada on. Kemudian port dari router ke kiri ke router yang tengah itu adalah dengan menggunakan Fast Ethernet 10. Kita klik Fast Ethernet 10, kita masukkan IP-nya 192.168.20.1. Kemudian untuk subnet masknya ini adalah prefixnya prefix 29, jadi subnet masknya 255.255.255.248. Kita kasih centang pada port status, kemudian kita klik close. Langkah berikutnya adalah kita memberikan IP address pada router yang ada di tengah. Nah, untuk router yang di tengah, kita pilih config. Yang pertama yaitu adalah yang dari router ke kiri, yaitu FA10. IP address-nya adalah 192.168.20. Karena tadi sudah menggunakan 1, maka kita gunakan 20.2. Kemudian kita arahkan di subnet masknya 255.255.255.248. Kita klik port statusnya, kita aktifkan. Selanjutnya adalah memberi IP address dari router ke bawah, yaitu FA00. Kita arahkan di Fast Ethernet 00, IP address-nya 192.168.30.1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.248. Kita klik port status, kita on-kan, kita klik centang. Selanjutnya yang terakhir adalah dari router ke tengah ke router yang di kanan, yaitu FA60. Kita klik Fast Ethernet 60. Kita masukkan IP-nya 192.168.40.0.1.
2 dengan subnet masknya adalah 255, 255, 255, 248. Kita centang pada port status. Kita close. Selanjutnya adalah kita akan memberikan IP address di router yang paling kanan. Yang pertama adalah kita masuk di config, kemudian kita pilih fast ethernet 10, IP-nya 192.168.40.1 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 248. Port status kita kasih centang. Selanjutnya adalah fast ethernet 00, yaitu yang mengarah ke bawah. Kita kasih IP-nya 192.168.50.1 dengan subnet masknya 255, 255, 255.248. Port status kita centang. Kemudian kita close. IP address pada masing-masing router sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router yang paling kiri. Kita klik dulu routernya, kemudian kita masuk ke CLI. Kita tekan enter. Kemudian kita arahkan ke user mode, kita tuliskan N. Yang pertama, kita akan melakukan konfigurasi 2A, yaitu enable password. Kita masukkan perintah configure terminal, enter. Yang pertama adalah enable password. Kita ketikkan enable password, yaitu teknik, enter. Kemudian enable secret, yaitu informatika, enter. Kemudian banner MOTD, kita kasih tanda tanya biar kita tahu perintah selanjutnya, yaitu C spasi. Untuk banner MOTD yaitu dengan menggunakan NIM 20533371. Kemudian kita tutup lagi, enter. Dan yang terakhir yaitu
konfigurasi hostname, yaitu nama. Karena routernya ada 3, maka kita bedakan. Yang pertama adalah R1, kemudian namanya Fajar Riana. Untuk konfigurasi yang nomor 2 sudah selesai. Yang selanjutnya kita akan mengkonfigurasi yaitu DHCP server pada masing-masing router. Nah, perintahnya yaitu IP DHCP pool. Poolnya kita kasih R1 saja. Kemudian networknya yaitu 192.168.10.0, diikuti dengan subnet masknya 255.255.255.248. Kemudian selanjutnya adalah default route, yaitu sebagai gateway, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita tekan enter. Untuk melihat hasil konfigurasi, kita ketikkan perintah do show run. Kita bisa ngecek yang pertama hostname-nya sudah, enable secret-nya sudah, enable password-nya sudah, IP DHCP pool-nya juga sudah masuk. Kita tutup. Kemudian kita buktikan untuk komputer yang paling kiri. Kita klik, kita pilih desktop, kemudian kita pilih IP configuration, kita pilih DHCP. Nah, dia sudah mendapatkan IP secara DHCP, yaitu IP yang didapat 192.168.10.2 dengan subnet masknya sekian, yaitu gateway-nya 192.168.10.1. Kita X, lakukan yang sama pada PC yang kedua, desktop, IP configuration-nya pilih DHCP, kita tunggu. IP-nya sudah dapat. Konfigurasi pada router yang paling kiri sudah, untuk yang kedua dan ketiga. Kemudian kita lakukan konfigurasi yang sama untuk router yang tengah. Caranya sama, kita klik CLI. Kemudian kita enter, kita ketikkan apabila posisinya kita masih di user mode, maka kita ketikkan perintah enable, kemudian masuk di menu configuration, configure terminal. Yang pertama adalah kita konfigurasi 2A, yaitu enable password, yaitu teknik. Kemudian konfigurasi yang kedua, enable secret, informatika. Kemudian banner MOTD, yaitu NIM 20533371. Kita tutup. Oke, sudah kita tutup. Kemudian yang terakhir adalah hostname, yaitu R2, karena router yang kedua diikuti dengan nama Fajar Riana. Enter. Kemudian selanjutnya adalah kita konfigurasi DHCP server.
Perintahnya sama, IP pool, IP DHCP pool, R2, networknya adalah yaitu yang dari router ini ke bawah yaitu 192.168. Saya ulangi, 192.168.30 dengan subnetnya 255.252.48. Kemudian default rootnya sebagai gateway-nya adalah 192.168.30.1. Enter. Kita lihat hasil konfigurasinya. Do show run sudah masuk, hostname-nya, enable secret, kemudian enable password, dan IP DHCP pool-nya. Kita lakukan, kita DHCP di komputernya, kita klik desktop, IP configuration DHCP, sudah mendapat IP. Kita coba yang PC yang kedua, desktop, IP configuration DHCP, sudah dapat IP juga. Kemudian kita lakukan perintah yang sama untuk router yang ketiga. Selanjutnya adalah kita akan melakukan konfigurasi routing statis di router yang paling kiri, nanti mengarah ke 30.0 dan mengarah ke 50.0. Kita klik enter, exit. Perintahnya yaitu IP root, kemudian tujuan networknya yaitu 192.168.20.0, subnet masknya 255.255.255.248, kemudian next hopnya yaitu 192.168.20.2. Enter. Kemudian selanjutnya IP root ke 192.168.50.0, networknya 255.255.248, spasi next hopnya 192.168.20.2. Enter. Ini adalah konfigurasi routing statis pada router yang paling kiri. Kemudian kita konfigurasi pada router yang tengah. Yang pertama adalah yang mengarah ke kiri, yaitu 192.168.10.0, subnet masknya 255.255.255.248. Next hopnya yaitu 192.168.20.1. Pintu masuknya di sini. Enter. Kemudian IP root yang kedua yang mengarah ke kanan 192.168.50.0 dengan subnet masknya 255.255.255.248. Next hopnya yaitu 192.168.40.1. Enter.
Ini adalah perintah routing statis di router yang tengah. Selanjutnya adalah router yang paling kanan, yaitu perintahnya exit IP route yang pertama ke 30.0 dulu, 192.168.30.0 dengan subnet masknya 255.255.255.248. Next hubnya yaitu 192.168.40.2, enter. Kemudian IP root yang kedua, root 192.168.10.0 dengan subnet masknya 255.255.255.248. Kemudian next hubnya yaitu 192.168.40.2. Kita coba verifikasi dengan kita klik dosuran. Apakah sudah masuk? Sudah masuk IP rootnya. Kita tutup. Sekarang kita coba ping dari komputer paling kiri ke komputer paling kanan. Kita klik command prompt, ping ke 192.168.50.2. Kita ulangi kembali ping 192.148.50.2. Dari komputer paling kiri ke kanan sudah replay. Kalau kita tracer 192.168.50.2, maka kelihatan jalurnya yaitu dari 10.1 ke 20.0, 40.1, kemudian 50.2. Kita coba dari yang paling kanan ke paling kiri, ping 192.168.10.2 sudah terhubung. Kita cek dengan perintah tracer 192.168.10.2. Nah, maka sudah muncul jalurnya.